Shalom teman, shalom teman-teman. Apakah mendengar suara saya? Jelas Kak, aman Kak? Ya, Ya, aman. mari kita berdoa. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mau belajar untuk menjadi serupa seperti putramu Tuhan Yesus Kristus yang dalam segala hal selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ajarilah kami untuk taat, melakukan apa yang Kau kehendaki, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus, kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, sehingga firman dapat tersampaikan dan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan waktu ke dalam tangan-Mu, waktu ini. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat malam, shalom teman-teman semua. Ya, shalom. Oke. Menyambut juga untuk teman saya, ada Kak Dewi, teman saya juga di sekolah teologi juga, program magister, dan juga ada Karis juga di SMA. Ya, terima kasih sudah memenuhi undangan saya gitu ya untuk ikut di acara ini. Oke, saya juga menyapa teman-teman itu ya, True Disciple of Christ ya. Jadi senang bisa kembali di sini ya, kembali ke True Disciple of Christ Amin. ini, karena terakhir saya menyampaikan firman Tuhan itu setahun yang lalu gitu ya teman-teman ya. Ada Jineda Ripka, Selfie, dia, Yoran gitu ya. Oke, apakah Ya, bisa kayaknya. di itu presentasi saya, Selfie tadi? Bisa di share screen nggak ya? Bisa Kak, kalau nggak bisa aku gantikan aku bantu. Oke, silakan di share screen, minta tolong. Bentar. Halo Tia, halo. Aku share screen aja nggak apa-apa sendiri teh. Kenapa Kak? Aku share screen aja nggak apa sendiri. Nggak apa-apa. Oke. Di close dulu aja. Oke, saya izin share screen ya teman-teman ya. Nah, apakah sudah melihat share screen saya teman-teman? Udah. Ya. Jadi tema renungan saya pada malam hari ini saya berjudul menjadi serupa seperti Yesus. Menjadi serupa seperti Yesus. Nah, teman-teman, pada waktu saya SD, saya tuh punya teman yang kembar gitu ya. Jadi teman saya tuh punya kembaran yang sangat mirip teman-teman wajahnya. Jadi wajahnya mirip, fisiknya mirip, rambutnya, ya bahkan namanya tuh hampir mirip teman-teman ya. Jadi teman saya sama kembaran saya itu sangat mirip sehingga kita itu sulit membedakannya. Jadi teman-temannya itu sulit membedakannya. Mungkin teman-teman pernah eh, menghadapi kasus seperti ini ya teman-teman ya. Jadi punya teman atau keluarga yang eh, mirip gitu kan. Jadi sampai sulit untuk membedakannya gitu ya teman-teman. Nah, demikian juga kita sebagai pengikut Yesus, pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita pun juga mirip seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi sebagaimana seorang yang kembar gitu ya, mirip itu, demikian juga kita sebagai pengikut Kristus itu
memiliki kemiripan. Ya. Pengikut Kristus adalah mereka yang mirip dengan Kristus, serupa dengan Kristus. Jadi semakin kita serupa seperti Kristus, maka kita akan semakin mirip dengan Kristus. Karakter-karakter kita akan semakin menyerupai karakter Yesus Kristus, teman-teman. Nah, tapi masalahnya adalah bahwa kita belum mencerminkan karakter Kristus itu sendiri. Kita tidak mencerminkan karakter Kristus itu sendiri. Ya, sehingga yang kita keluarkan itu adalah karakter-karakter yang buruk, ya. Jadi menjadi batu sandungan bagi orang lain, perkataan kita melukai sesama, ya, orang lain dirugikan oleh perbuatan kita, dan juga hal-hal yang lainnya. Nah, karena itu di sini kita mau belajar untuk menjadi serupa seperti Kristus. Sebab yang dikehendaki oleh Bapa kita di surga adalah menemukan anak-anaknya itu menjadi serupa seperti Kristus. Gitu ya. Itulah yang menjadi kehendak Bapa di surga, yaitu kita menjadi serupa seperti Kristus. Ya, teman-teman. Nah, lalu gimana sih, Kak, supaya kita menjadi serupa seperti Kristus? Ya, bagaimana caranya kita supaya dapat menjadi serupa seperti Kristus? Kita akan belajar sama-sama, teman-teman, ya. Nah, yang pertama adalah memiliki karakter Kristus. Nah, kita semua punya kepribadian, ya. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Ya, kalau yang introvert itu teman-teman yang suka menyendiri, gitu ya. Kurang mau terbuka, kurang tertarik untuk komunitas, gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang extrovert itu dia suka berinteraksi dengan orang baru, suka menjalin relasi dengan orang baru, suka terlibat dalam komunitas-komunitas yang baru, ya mereka suka bersosialisasi. Nah, tapi di sisi lain kita pun juga memiliki karakter-karakter yang buruk, gitu ya, yang menjadi kelemahan-kelemahan kita, ya karena kita semua sudah jatuh dalam dosa, ya teman-teman. Mungkin itu ada teman-teman yang gampang emosi, gitu ya. Ada teman-teman yang menghina, mengejek, itu teman-teman langsung tersulut emosinya, gitu ya, langsung marah, ya. Atau juga mungkin teman-teman yang merasa iri hati, ya, dengan keberhasilan orang lain, atau juga teman-teman yang merasa rendah diri. Nah, teman-teman, kita semua punya karakter-karakter yang buruk. Nah, sehingga karakter-karakter yang buruk itu menutupi diri kita, sehingga membuat orang-orang itu tidak melihat Yesus dalam kehidupan kita, ya. Padahal Bapa sendiri menghendaki supaya kita memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Nah, supaya orang-orang sekitar kita itu bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita, bisa mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Dan ini ada sebuah berita, teman-teman, ya. Teman-teman tentu tahu gini ya, siapa tokoh yang ada di gambar ini, ya. Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Ya. Dilan. Ya, benar ya, Yoran ya. Nah, ini dia Dilan namanya. Nah, Dilan ini tokoh yang terkenal, gitu ya. Nah, tapi ini ada berita ini kisah nyata ya, teman-teman, ya. Jadi ada dua orang yang saling berteman, ya. Ya, anggap aja si A sama si B, ya. Si A itu umurnya 20 tahun, si B itu 17 tahun, ya. Nah, jadi si B itu mengejek si A. Jadi menurut si B, si A itu wajahnya kayak Dilan, teman-teman, ya. Ya. Jadi menurut si B, menurut pemandangan dari si B, si A itu wajahnya kayak Dilan. Wah, kamu mirip Dilan, kayak gitu kan. Mirip Dilan. Itu terus-menerus, gitu ya. Nama mirip Dilan kan, Dilan terkenal ya, teman-teman, ya. Dilan itu kan tokoh populer, gitu ya, bintang film. Nah, tapi si A itu merasa gak nyaman, gak suka, ya. Gak terima dia cek mirip Dilan. Nah, akhirnya apa, teman-teman? Sesuatu yang tragis terjadi. Akhirnya si A itu menganiaya si B. Si A akhirnya membunuh si B. Nah, cuma karena dia cek wajahnya mirip Dilan itu sendiri. Nah, saya nggak mau menyoroti yang kisah pembunuhan ini ya dengan mendalam, tapi saya menyoroti aspek lain dalam hal ini, yaitu tentang kemiripan, gitu ya. Nah, kemiripan. Jadi si B melihat atau menilai bahwa si A itu mirip dengan Dilan, kayak gitu. Ada kemiripan, kayak gitu. Nah,
kita sebagai pengikut Kristus itu juga seharusnya memiliki kemiripan dengan Kristus, teman-teman ya. Sebagai pengikut Kristus, hidup kita itu harus semakin mirip dengan Kristus, semakin serupa seperti Kristus, ya. Nah, tapi kalau hidup kita tidak mirip dengan Kristus, tidak serupa dengan Kristus, nah apakah bisa dikatakan serupa seperti Kristus, ya? Atau jangan-jangan serupa seperti dunia, teman-teman ya. Nah, lalu gimana sih Kak kayak gitu kan untuk tahu hidup kita itu serupa seperti Kristus, ciri-cirinya apa sih gitu ya. Nah, itu dari buah roh, teman-teman ya. Aku minta tolong tolong dibacain ya siapapun Galatia 5 22 sampai 23, teman-teman. Silahkan teman-teman. Saya nggak bisa lihat itu peserta-pesertanya. Galatia berapa, Dek? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 22 sama 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, amin. Amin. Terima kasih Yoren ya. Nah, jadi supaya kita tahu ya apakah hidup kita sudah serupa seperti Kristus, yaitu buah roh, teman-teman ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, dan juga hal-hal yang baik lainnya. Itu teman-teman ya. Jadi untuk mengetahui hidup kita itu sudah semakin serupa Kristus, dilihat buah-buah roh di dalam hidup kita. Apakah ada buah-buah roh yang tumbuh dalam hidup kita? Dalam kehidupan Kristus, kita bisa melihat bahwa Kristus adalah pribadi yang penuh kasih. Dia penuh belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya orang-orang yang kelaparan. Dia juga orang yang sabar, ya Kristus adalah pribadi yang sabar. Ia sabar terhadap orang-orang yang jahat kepadanya, ya, yang memusuhi dia, ia juga sabar terhadap murid-muridnya gitu ya. Walaupun kadang murid-muridnya itu nggak percaya sama dia, kadang bandel, tapi Kristus sabar. Kristus juga lemah lembut juga. Nah, apakah kita juga sudah memiliki buah-buah itu dalam hidup kita? Apakah kita sudah memiliki karakter-karakter itu dalam kehidupan kita, teman-teman? Dan pada akhirnya orang-orang sekitar kita yang akan menilai kita, yang akan melihat kita. Apakah buah-buah roh itu, karakter-karakter Kristus itu sudah nampak, sudah nyata dalam kehidupan kita. Ya. Kita berbuat baik kepada orang lain yang membutuhkan, ya. Berbelas kasihan kepada teman-teman kita yang membutuhkan uang, membutuhkan barang, ya, mendoakan mereka. Kita sabar terhadap orang-orang sekitar kita. Nah, dan buah roh itu apakah instan gitu? Ternyata nggak mudah, teman-teman ya. Perlu proses waktu, ya, perlu proses waktu. Dan menurut pengalaman saya gitu ya, buah-buah roh ini akan nyata, akan bertumbuh, berbuah melalui perjalanan waktu, teman-teman. Nah, teman-teman juga akan melalui serangkaian ujian supaya buah-buah roh itu semakin nyata dalam hidup teman-teman. Kalau teman-teman mau sabar, ya teman-teman akan dihadapkan dengan orang-orang yang membuat kalian jengkel gitu ya, yang membuat kalian marah. Kalau kalian ingin murah hati, ya teman-teman akan dihadapkan pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ya keluarga, teman kalian, dan lain sebagainya. Jadi setiap buah roh tanpa terkecuali memerlukan waktu, dan itu semua adalah hasil dari Roh Kudus, teman-teman ya, bukan dari diri kita sendiri. Ya, ingat itu adalah hasil dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memproduksi buah itu, bukan hasil usaha kita sendiri. Jadi usaha kita itu adalah kita mau taat apa enggak pada pimpinan Roh Kudus gitu ya. Jadi intinya adalah semakin kita serupa seperti Kristus, maka buah-buah roh akan semakin nyata di dalam hidup kita. Itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua adalah melakukan kehendak Bapa. Minta tolong dibacakan gitu ya. Yang cewek gitu ya. Tadi tidak cowok. Yohanes 4 ayat 34. Bisakah baca untuk kita semua? Oke, mau bacakan aja.
Maka Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, terima kasih dia yang sudah membacakan. Nah, jadi prinsip hidupnya Tuhan Yesus, filosofi hidupnya Tuhan Yesus apa teman-teman? Ya, jadi prinsip hidupnya Tuhan Yesus Kristus, filosofi hidupnya Tuhan Yesus Kristus adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu aja teman-teman. Jadi kepentingannya Kristus di dunia ini adalah hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus Kristus, ya, seumur hidupnya ia memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan akhirnya mati di kayu salib adalah untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan di kayu salib itu adalah finalnya. Yesus telah menyelesaikan seluruh kehendak dan rencana Bapa dalam hidupnya. Ya. Jadi betapa indahnya hidup yang seperti itu. Nah, apakah kita sudah memiliki filosofi seperti ini, yaitu kepentingan kita satu-satunya untuk melakukan kehendak Bapa dan juga menyelesaikan pekerjaannya, teman-teman. Nah, tapi pada kenyataannya kita itu masih cenderung suka melakukan kehendak kita sendiri, gitu ya. Kecenderungan kita pada umumnya kita masih menuruti apa yang menjadi kehendak kita sendiri, ambisi pribadi kita, kepentingan kita, impian kita, semuanya aku dan aku. Nah, sehingga kita mengabaikan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita. Ya kita nge-scroll TikTok, Instagram gitu ya. Berapa lama teman-teman di sosial media? Ya, bisa sampai berjam-jam nonton film seri, drama Korea, drama Cina sekarang gitu ya. Yang ada CEO-nya itu sampai berlama-lama main game untuk teman-teman yang cowok gitu ya. Nah, sehingga membuat kita menjadi sibuk mengurusi hal-hal duniawi sehingga kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita. Padahal kehendak Bapa bagi hidup kita, rencana Bapa dalam kehidupan kita itu luar biasa, agung teman-teman. Kalau kita mau benar-benar serius untuk mencarinya. Lalu gimana kita mau melakukan kehendak Bapa kalau kita nggak tahu kehendak Bapa itu apa? Nah, gimana kita tahu kehendak Bapa kalau kita nggak mau mencari tahu? Gitu teman-teman ya. Nah, kita harus mencari tahu kehendak Bapa dalam hidup itu. Nah, caranya gimana? Yang pertama ya kita dengan berdoa. Tuhan Yesus selalu berdoa gitu ya sebelum persiapkan pelayanannya ya supaya apa? Mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita. Nah, demikian juga kita mengikutnya. Kalau kita mau ngerti kehendak Bapa dalam hidup kita mau dengar suara Tuhan ya kita harus berdoa. Ya. Sediakan waktu yang cukup untuk berdoa. Kalau saya misalnya saya menyediakan waktu minimal 30 menit untuk berdoa. Ya, teman-temannya. Sediakan waktu untuk berdoa. Jadi semakin teman-teman sungguh-sungguh berdoa, tambah jam doanya, teman-teman bisa tahu kehendak Bapak itu kayak gimana gitu loh dalam hidup teman-teman. Terus juga yang selanjutnya yaitu baca firman ya. Jadi firman itu adalah makanan untuk rohani kita. Jadi setiap hari kita harus membaca kebenaran firman Tuhan. Karena itu akan menjadi asupan bagi manusia roh kita. Karena Alkitab itu adalah kehendak Bapa yang tertulis, kehendak Allah yang tertulis dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah kehendak Allah yang tertulis itu sendiri. Jadi di situ di Alkitab kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Dan pasti Tuhan punya proyek-proyek, punya tugas-tugas dalam kehidupan teman-teman yang harus dilakukan, ya teman-teman ya. Ya karena Tuhan punya rencana yang spesifik bagi setiap individu. Nah, kenapa spesifik? Jadi rencana Allah bagi setiap orang itu berbeda-beda. Ya, kenapa? Ya karena setiap orang punya karakter yang beda, pengalaman yang beda, latar belakang yang berbeda. Ya, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman, kehendak Bapak bagi teman-teman adalah untuk menolong mungkin teman-teman kalian yang susah dalam memahami pelajaran. Atau mungkin kehendak Bapak dalam hidup teman-teman yang lain untuk mendoakan teman-teman kalian, memberikan semangat. Atau mungkin bagi yang lain kehendak Bapak itu adalah untuk memberitakan Injil bagi teman-teman kalian yang belum percaya. Nah, jadi temukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup teman-teman dan betapa indahnya kalau satu-satunya hidup kita itu, satu-satunya kepentingan hidup kita itu hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Dan Roh Kudus akan menuntun kita supaya kita bisa ngerti apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita.
Kita bisa berdoa, Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupku? Pasti Roh Kudus akan menuntun. Jadi tergantung kita gitu ya. Jadi Roh Kudus perlu kerjasama kita juga untuk supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Nah, jadi intinya sini adalah kepentingan kita satu-satunya adalah melakukan kehendak Bapa di hidup kita. Nah, ini sederhana tapi mulia, teman-teman ya. Filosofinya sederhana tapi mulia. Kalau teman-teman menjalani hidup ini, kita akan menjalani hidup seperti Yesus. Setiap hari di dalam hidup kita, kita isi untuk sesuatu, kita isi untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Di rumah, di sekolah, ya kuliah, ya di tempat kerja. Dan di situ kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan di situ kita menjadi berkat bagi orang lain dan bahkan bagi banyak orang, teman-teman. Dan selanjutnya, yang ketiga, memiliki ketaatan tanpa syarat. Saya akan bacakan di Filipi 2 ayat 8 ya, teman-teman ya. Saya akan bacakan Filipi 2 ayat 8. Di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Tuhan Yesus adalah pribadi yang memberikan teladan dalam ketaatan. Ya, Tuhan Yesus adalah pribadi yang memberikan teladan bagi kita tentang ketaatan. Ya. Nah, ujian Kristus yang paling berat adalah saat ia berada di Taman Getsemani. Nah, Taman Getsemani itu bukan taman bermain, gitu ya. Itu taman ujian. Ya, taman ujian. Nah, kenapa? Karena di Taman Getsemani nasib umat manusia dipertaruhkan, situ teman-teman. Nasib kekal umat manusia dipertaruhkan. Seandainya Yesus tidak mati di kayu salib, teman-teman, semua manusia sebaik apapun itu masuk neraka, teman-teman. Ya karena tidak ada yang menebus. Tapi Yesus memilih taat. Nah, sehingga kita semua yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tapi pergumulannya di Taman Getsemani itu sangat berat bagi Kristus, teman-teman. Ingat, karena Kristus masih menggunakan tubuh manusia. Kita bisa melihat pergumulannya di Taman Getsemani ya. Ia berdoa, meratap tangis kepada Bapa, sehingga keringatnya menjadi titik-titik darah. Itu secara psikologis itu adalah tekanan yang sangat besar. Tekanan psikologis yang sangat besar, stres yang sangat berat. Ya. Dan bahkan malaikat juga mendampinginya. Dan akhirnya Kristus memilih taat. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena ketaatan Kristus, Kristus milih untuk taat kepada Bapa di surga. Mati di kayu salib untuk kita, sehingga karena ketaatannya itu kita yang percaya kepadanya dapat beroleh hidup yang kekal dan dapat diselamatkan. Dan sebagaimana Kristus yang juga mengalami ujian, kita juga mengalami ujian-ujian dalam hidup kita, teman-teman. Bagi teman-teman yang sekolah, mungkin ujiannya teman-teman ujian kejujuran gitu ya. Saat ulangan ada teman yang nyonteknya, teman-teman memilih gitu ya, mau ikut teman-teman kalian yang nyontek atau memilih jujur. Ujian kesetiaan kalau teman-teman yang sudah punya pasangan ya, ada yang lebih cantik, lebih menarik tuh. Ujian juga kalau beribadah gini ya, bisa santai-santai gitu ya, bisa main game, bisa scroll, tapi memilih untuk beribadah di True Disciple of Christ ini ya. Dan juga ujian-ujian lainnya, pasti Tuhan akan mengizinkan ujian itu ada di dalam kehidupan kita untuk rencananya yang mulia itu. Nah, saya juga ada kesaksian teman-teman ya. Suatu waktu itu saya dicat oleh murid saya. Jadi kan saya mentor youth, jadi saya punya murid-murid kayak gitu ya. Jadi ada murid itu chat saya di WA, teman-teman. Wah, ada apa nih gitu ya. Nah, dia ternyata meminta bantuan gitu ya. Ternyata dia meminta bantuan karena ibunya itu sakit dan dia perlu biaya berobat. Jadi dia itu perlu biaya untuk berobat. Nah, berapa gitu kan? Kalau pikir saya kalau kecil nggak apa-apa lah. Ternyata menurut itu besar teman-teman biayanya pada saat itu ya gitu kan.
Jadi pada saat itu sekitar 130.000-an lah, 130.000. Nah, saya menjadi saldo saya tinggal 150.000, teman-teman ya. Kalau saya menolong dia, saldo saya akan terkuras, hampir terkuras, teman-teman. Nah, makanya saya berdoa dulu, apakah Tuhan, saya ada murid, saya menolong apa enggak gitu ya. Dan Tuhan memberikan beban, yaitu saya akhirnya transfer ke dia untuk biaya berobatnya. Di situ saya merasa senang gitu ya, syukur. Dan di situ tidak mudah, teman-teman ya. Tapi saya memilih untuk taat gitu ya. Dan bersyukur gitu ya, dalam kehidupan saya Tuhan selalu menyediakan berkat di saat saya membutuhkan gitu ya. Jadi Tuhan memberikan saya berkat melalui orang-orang sekitar saya, dan kadang itu melampaui dari yang saya butuhkan gitu ya. Itu yang menjadi cara kerja Tuhan. Jadi saat Tuhan memberikan beban untuk menolong, jadi jangan tunda-tunda lagi, segera berkati, segera tolong orang-orang yang membutuhkan, teman-teman. Di keluarga teman-teman, teman kalian, atau orang yang tidak kenal. Ya karena Tuhan itu yang menjadi sumber berkat. Dan Tuhan pasti akan membalas pada kita, karena Tuhan itu nggak pernah berutang. Dan bahkan yang Tuhan balas itu lebih daripada yang kita butuhkan. Nah, jadi ketaatan kita di perkara yang kecil akan menuntun kita pada ketaatan di perkara yang besar. Ya mari kita taat pada perkara yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita setia, taat dalam perkara yang Tuhan berikan di rumah, sekolah, kampus, tempat kerja, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara yang besar. Tapi kalau kita nggak setia dalam perkara yang kecil gitu, kita malas-malasan, kita banding-bandingin, Tuhan tidak akan mempercayakan kepada kita perkara yang besar. Jadi kalau kita mau menjadi seperti Yesus, ada 3. Yang pertama, memiliki karakter Kristus, ya. Yang kedua, melakukan kehendak Bapa di surga. Yang ketiga adalah memiliki ketaatan tanpa syarat. Yang jadi perenungan bagi hidup kita adalah, sudahkah orang-orang melihat Yesus Kristus di dalam hidup kita? Atau orang-orang melihat hal yang buruk, hal yang mendukakan hati Tuhan? Mari melalui momen itu kita mau bertekad, aku mau menjadi serupa seperti Kristus. Biarlah itu menjadi ambisi tertinggi, teman-teman. Menjadi sebuah impian teman-teman lebih dari yang lainnya. Menjadi impian yang tertinggi melebihi yang lainnya. Aku mau menjadi serupa seperti Kristus. Impianku menjadi serupa seperti Kristus. Sehingga teman-teman akan mengejar hal itu. Ya. Kita bisa teman-teman ya. Dan Tuhan ya melalui Roh Kudus akan memproses kita dari waktu ke waktu sehingga kita menjadi serupa seperti Kristus. Yang menjadi penerapan ya dari renungan ini. Yang pertama adalah kenakanlah karakter-karakter Kristus dalam hidup kita. Pasti yang masih susah dikenain, penguasaan diri, kelemah lembutan, kemurahan hati. Kita bisa berdoa pada Tuhan, minta supaya dimampukan. Dan yang kedua adalah lakukan kehendak Bapa dalam hidup teman-teman ya. Ingat, setiap kita punya kehendak yang spesifik dari Tuhan untuk dilakukan. Tuhan punya rencana yang berbeda setiap kita, maka kita harus lakukan ya, apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Yang ketiga adalah belajarlah untuk taat di dalam segala situasi dan kondisi. Taat itu hal yang nggak mudah, teman-teman ya. Di situasi yang nyaman, di situasi yang diberkati, kita bisa saja dengan mudah taat melayani. Tapi di situasi yang sulit, misalnya saat kita banyak masalah gitu ya, stres, apakah kita bisa taat? Nah, disitulah kadang Tuhan menilai ketaatan kita. Apakah di situasi yang sulit, situasi yang menentang itu kita bisa tetap taat kepadanya. Jadi 3 penerapan yang bisa teman-teman pelajari hari ini. Yang pertama, menaklukkan karakter Kristus dalam hidup teman-teman. Yang kedua, lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Yang ketiga adalah belajarlah untuk taat di dalam segala situasi dan kondisi. Sebagai penutup ada quotes gitu ya. Billy Graham pernah berkata bahwa being a Christian is more than just
an instantaneous conversion. It is a daily process whereby you grow to be more and more like Christ. Jadi artinya gini teman-teman ya. Jadi menjadi orang Kristen itu lebih dari hanya sebuah perubahan instan. Menjadi seorang Kristen itu artinya adalah proses sehari-hari, proses setiap hari untuk menjadi serupa seperti Kristus. Jadi intinya dengan kata lain kayak gini teman-teman. Jadi seorang Kristen itu nggak cuma perubahan yang instan aja, tetapi lebih dari itu, yaitu proses setiap hari untuk menjadi semakin serupa seperti Kristus. Oke, itu aja renungan saya. Selamat berjuang teman-teman menjadi serupa seperti Kristus. Ini kalau ada sosial media saya, itu ada konten-konten firman Tuhan untuk anak muda di Instagram gitu, di TikTok dan juga YouTube. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Apakah ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan kalau ada teman-teman yang bertanya. Oke, jika tidak ada, saya kembalikan ke MC ya. Silakan.